Namanya polusi tidak hanya terjadi di satu tempat, bisa juga dia ketiup angin ya kan, itu juga bisa gitu loh. Jadi maka dari itu, kalau lo orang bilang EV menjadi sebuah solusi untuk menghilangkan polusi, itu iya dan tidak. Lo harus tahu nih, listrik itu diproduksi di Indonesianya itu seperti apa. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Domo Lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Hari ini gue lagi di Domo Autotech Malaysia. Jadi kita lagi persiapan terakhir mau buka Dokter Mobil di Malaysia. Nah, hari ini saya mau bahas tentang polusi ya, yang banyak-banyak polusi udara. Apakah EV dan diesel akan menjadi sebuah solusi bagi polusi udara yang ada di luar sana, dan gimana caranya sebuah polusi itu terjadi sih. Oke, Jakarta kan lagi ribut ya, maksudnya lagi pada ribut urusan polusi. Ada yang bilang dari PLTU, ada yang bilang dari PLTD, ada yang bilang dari mobil, bahkan ada yang bilang polusinya bukan di Jakarta tapi kena angin ke Jakarta. Ya semuanya bener sih kalau menurut gua sih. Jadi semuanya memang berkontribusi untuk semua polusi itu, karena balik lagi ya, namanya polusi tidak hanya terjadi di satu tempat, bisa juga dia ketiup angin ya kan, itu juga bisa gitu loh. Jadi bukannya salah. Terus memang mobil di Jakarta menjadi penyumbang polusi terbesar nomor 1 ya kan. Yang nomor 2 adalah green gas yang dari rumah-rumah. Terus memang di Indonesia listriknya sendiri juga masih banyak menggunakan batu bara, dan masih banyak menggunakan solar untuk di daerah-daerah terpencil yang kepulauan Indonesia terluar yang kecil-kecil. Karena kenapa? Gua dari Tambang, jadi gua lama di Indonesia Timur yang namanya Ternate, Tidore, kemudian Tali Abu, kemudian Papua, kemudian Manado, Bitung, itu gue udah pernah injak semua gitu loh. Dan gue tahu bener di situ mereka PLN-nya itu masih memakai genset diesel ya kan. Nah, genset diesel itu karena kenapa? Diesel di Indonesia masih tergolong murah, dan untuk pembangkit listriknya masih tergolong murah untuk diimplementasi. Karena untuk membuat sebuah infrastruktur listrik yang dari misalnya nih dari batu bara nih untuk menggerakkan uap yang menjadi PLTU, itu butuh dana yang luar biasa besar dan butuh proyek yang luar biasa besar gitu loh. Nah, sedangkan kalau misalkan lu pakai genset yang gede nih, lu beri beberapa gitu kan, dia malah mudah sekali diimplementasi, makanya menjadi solusi yang lebih cepat juga gitu loh. Nah, maka dari itu, kalau lo orang bilang EV menjadi sebuah solusi untuk menghilangkan polusi, itu iya dan tidak. Maksudnya iya dan tidak itu, iya polusi ketika lu menggunakan mobilnya menjadi nol. Ketika lu menggunakan mobilnya jadi nol ya kan. Nah, tetapi ketika lu harus tahu nih, listrik itu diproduksi di Indonesianya itu seperti apa. Jadi di Indonesia listrik itu diproduksi ya masih dari batu bara, masih dari tenaga air beberapa ya kan, PLTA, masih dari diesel juga. Jadi sebenarnya proses pembuatan listriknya itu tidak polusi friendly lah ya, maksudnya masih menimbulkan polusi dan gas buang. Itu satu. Dua, lu tahu nggak proses pembuatan mobil EV itu menggunakan PGM, mineralnya itu berapa banyak gitu loh, precious goods metalnya itu berapa banyak, dan sehingga lu tahu nggak sih ketika orang nambang precious PGM itu tuh bener-bener kecil sekali, yang lu tambang tuh besar sekali. Jadi maksudnya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan ketika menambang PGM itu tuh jauh lebih besar daripada ketika kita membuat mobil konvensional atau mobil biasa. Jadi proses pembuatan mobilnya sendiri hari ini ya belum eco-friendly juga. Jadi makanya kalau dibilang EV is the future, ya it's the future, betul sekali EV is the future. Cuman ketika lu membandingkannya untuk polusi, sayang sekali kayaknya enggak deh gitu loh. Karena udah banyak orang di luar sana juga yang bilang enggak sih, EV memang untuk perkotaan akan menjadi trennya ke sana, tetapi memang bukan untuk itu semua gitu loh, untuk menghilangkan polusi gitu loh. Karena hari ini malah polusinya malah sama aja dan bahkan lebih banyak gitu kan. Nah, di Eropa sebenarnya apa sih yang mereka pakai? Di Eropa mereka tuh sebenarnya pakai diesel. Dieselnya itu Euro 6. Euro 6 itu maksudnya apa sih? Euro 6 itu maksudnya standar sulfurnya itu udah nol. Sehingga ketika betul-betul dipakai si diesel ini, dia gas buangnya itu jauh lebih green atau eco-friendly dibanding yang lain-lain. Nah, makanya kenapa Eropa itu lebih sukanya diesel daripada electric vehicle sebenarnya. Kalau itu iya bener. Nah, cuman diesel di Indonesia standarnya nggak nyampe Euro 6 ya. Jadi jangan berharap diesel di Indonesia bisa sulfurnya nol. Nggak bisa. Karena mobil-mobil diesel yang dari Eropa ketika masuk ke Indonesia pun dia malah banyak problem dan banyak rusak karena memang solar di Indonesia yang tidak sesuai standar. Kalau lu mau tahu, di sana tuh ada AdBlue ya namanya. Jadi ketika lu isi solar, lu isi juga AdBlue-nya supaya si solar itu betul-betul memenuhi standar Euro 6. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk mobil.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.